الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما قال الخاتم وسق الناصر الحق والحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, Ainal Karim, Bapak Yai Faqih yang sangat saya hormati, Ainal Karim, Bapak Yai Mustajar yang sangat saya hormati, Bapak-bapak Yai Luqman sama Pak Yai Sarjono, hadirin wal hadirat semua yang tidak kami sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Ainal Karim Bapak Yai Faqih, sesungguhnya saya tadi itu niat saya silaturahim ke Arso 1, Arso 7. Tadi saya sudah ke Pir 1, sesungguhnya mau ke Pir 2, tapi waktunya habis karena diajak ngobrol, dibelikan lontong, jadi lama di Pir 1. Maunya sampai di Pir 2 terus baru ke sini. Yang Pir 2 di pending, baru langsung ke sini, ada acara di sini. Niatnya saya memang silaturahim, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya ini tadi saya menawarkan Pak Yai Mustajar, Pak Yai Faqih. Jadi saya itu punya niatan silaturahim setiap bulan 1 kali. Jadi setiap bulan 1 kali kami dari pondok, mungkin maksud kami adalah kita zikir bersama. Kita zikir, baca rotib, baca hizib. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Kemudian ngaji. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita ngaji. Ayo, zaman akhir ini kalau masih ada yang ngaji, insya Allah ngaji ini adalah apa ini? Sekarang ini banyak orang yang meninggalkan ngaji. Islam tidak akan kuat, Islam tidak akan kokoh ketika orang sudah ninggalin ngaji. Kata Kiai Maimun itu, namanya kiai sekarang ini kadang-kadang kaboten jeneng, pinginnya disebut kiai, sudah sebut apa tokoh masyarakat, tapi tidak pernah ngajar ngaji. Ini ruwet. Kata Kiai Maimun itu, pokoknya asal masih ada yang mau ngaji, insya Allah Indonesia, insya Allah Islam ya'lu. Nah, Islam asal ada yang mau ngaji. Kadang-kadang jadi tokoh masyarakat, imam masjid, wah masya Allah sudah ada hitam di atas putih, ya maunya jadi imam saja, tidak mau ngajar ngaji. Padahal yang penting ngaji. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang dari daerah mana-mana, kalau yang dinamakan kiai itu mesti ngaji, iya apa tidak? Ayo, kiai saya Kiai Maimun, coba masya Allah bapak-bapak ibu, kiai saya Kiai Maimun umurnya 92 tahun. Saya kadang-kadang mau menceritakan seperti ini. Kiai saya itu masya Allah apa itu, bahkan tokoh-tokoh nasional datang, tapi tidak pernah ninggalin ngaji. Kiai saya itu umur segitu, tapi ngaji kalau puasanan itu sampai jam tarawehnya 20 rakaat. Ya, habis itu langsung ngaji sampai jam setengah 12 malam. Umurnya beliau sudah 92 tahun waktu itu. Masih pagi ngaji sampai menjelang zuhur. Habis zuhur ngaji lagi. Habis isya ngaji lagi. Masya Allah, tidak dibayar bapak-bapak, ibu-ibu. Santri-santri tidak ada yang bayar sama kiai. Loh, tidak ada yang bayar. Kalau kita ini kadang-kadang suruh ngaji itu terus wani piro, iya. Ya Allah, suruh ngaji sedikit terus mintanya wani piro, itu serepot. Suruh jadi imam wani piro. Wani piro ini loh masalah muskilat kabir. Ya, menjadi problem besar sekarang ini adalah karena kita ini motor duiten, ya. Motor duiten ini masalah muskilat, ya. Nah, makanya oleh karena yuk monggo bapak-bapak ayo ngaji. Saya itu maunya juga gitu. Muga-muga jenengan dongakne kula, muga-muga dongakne jenengan kula iki, muga-muga kula niku pokoke senenge kula muga-muga ngaji nderekne Yai Maimun, nggih. Sampai mati, nggih. Ngaji sampai mati. Mulane kula mau menawarkan ya muga daerah-daerah yang mau ngaji, ayo ngaji bareng-bareng kali kita pondok, kita zikiran terus kita ngaji. So, menapa ngendikane Kanjeng Nabi, kalau kamu melihat ada taman-taman surga, mampirlah. Apa itu taman surga? Majelis zikir, majelis ngaji. Majelis zikir, majelis ngaji. Ini majelis ngaji ini adalah taman-taman surga. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin nanti layak
masuk di taman-tamannya surga, sering seneng ngaji. Bapak-bapak harus seneng ngaji. Kalau seneng ngaji, insya Allah saya mau cerita sama bapak-bapak ibu. Ini momennya adalah haulnya dari mertuanya Ahinal Kirim ya Fakih. Apa yang disampaikan tadi ini momen karena ada orang meninggal. Saya ingin bercerita, ada seorang namanya Abdurrahman di Damaskus di Syria. Damaskus Syria, namanya Abdurrahman. Bapak-bapak ibu-ibu, ini pentingnya ngaji. Ini pentingnya ngaji. Ini kayak orang tua namanya Syekh Abdurrahman. Umurnya 50 tahun, bapak-bapak ibu. Umurnya 50 tahun. Kerjaannya itu sudah lebih, pokoknya puluhan tahun. Diceritakan dia itu hampir sejak kecil ya. Sejak kecil itu sudah membantu orang tuanya penggali kubur. Penggali kubur. Jadi sejak kecil sudah membantu orang tuanya menggali kubur. Sampai umur diceritakan pokoknya dia umur belasan tahun ya. Dia umur 50 sekian tahun dia itu masuk pesantren. Dia ingin masuk pesantren. Ditanya, yang kiainya lebih muda. Ya Syekh, kok Anda ini kok mau mondok sudah tua, punya anak kok baru mau mondok sekarang, bagaimana ya Syekh? Kamu lebih tua daripada kami, kok mondok untuk apa? Dia bercerita, Pak Kiai, ini di Suriah ya. Saya ini an-nabas, penggali kubur. Saya lebih 40 tahun menggali kubur. Saya itu kemudian dalam menggali kubur, saya 2 kali pingsan. Saya ini 2 kali pingsan ketika memasukkan jenazah. Yang pertama, yang kedua, ternyata dia kakak beradik. Setelah itu saya bertanya sama ibunya, Ibu, saya mau tanya, anaknya ibu yang pertama itu bagaimana keadaannya? Saya mau minta tolong diceritakan. Saya itu memasukkan jenazahnya, saya pingsan. Memangnya ada apa? Terus yang kedua itu katanya anaknya ibu Uya itu kakaknya yang meninggal dunia. Yang pertama itu yang katanya ibunya, yang pertama itu anak saya sedang mondok pesantren. Dia itu di pesantren sakit meninggal dunia. Maka oleh karena itu ya itu dikuburkan. Terus yang kedua itu tidak mondok karena faktor ekonomi kami. Tidak pesantren. Dia itu kerjanya mencari kayu bakar, dijual di pasar. Hasilnya untuk kami dan untuk adiknya yang sedang mondok. Bapak-bapak ibu-ibu, mencari kayu bakar untuk adiknya yang mondok. Maka kemudian dia meninggal dunia. Terus si penggali kubur itu baru cerita, Ibu, saya bercerita, dan kemudian yang diceritakan juga kepada kiai yang dia mondok itu. Jadi dia persiapan mondok di kiai. Setelah itu apa yang terjadi hadirin? Yang dia sampaikan adalah, begitu saya memasukkan jenazahnya santri itu, bagaimana saya tidak pingsan? Begitu saya masukkan ke liang lahat, saya seolah-olah melihat suatu alam yang sangat luasnya luar biasa, yang sangat indahnya luar biasa, taman tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang indah, bangunan-bangunan istana yang sangat megah luar biasa. Jenazah itu kemudian diterima oleh malaikat. Malaikat yang sangat banyak. Jenazah itu langsung diterima oleh para malaikat. Saya pingsan. Terus yang kedua lagi, bersama-sama dengan itu, luas sekali yang diterima oleh malaikat. Maka kemudian berarti hikmahnya orang mondok itu seperti ini. Jadi hikmahnya orang mondok itu, apalagi karena orang mondok itu sedang jihad fisabilillah. Orang mondok itu jihad fisabilillah. Makanya dia itu matinya mati syahid. Orang yang membantu pondok sabilillah, maka oleh karena itu semoga saya mati dalam tolabul ilmi. Jadi orang tua namanya Syekh Abdurrahman itu, saya ingin mati dalam belajar ilmu agama. Jadi inginnya mati seperti itu. Maka oleh karena itu saya ingin cerita kiai saya. Kiai saya itu namanya Mbah Zubair. Kiai saya Kiai Maimun punya abah namanya Mbah Zubair. Itu punya santri yang penting bapak-bapak ibu-ibu, kami mentalnya para santri-santri sarang itu. Jadi kami ini punya moto kaos itu maziltu toliban, selamanya saya ini santri. Jadi saya ini bapak-bapak ibu-ibu, mungkin kalau di sini mungkin disebut katanya pengasuh pesantren katanya ya. Tapi saya ini sama sekali bukan itu, saya ini santri. Saya ini santrinya Kiai Maimun. Jadi maziltu toliban, selamanya saya itu santri. Jadi Mbah Zubair
itu mengajari gini, orang-orang tua, beliau kan ngaji tafsir, jadi ngaji tafsir sedikit-sedikit walaupun 1, 2, 3 ayat saja, itu para santrinya ngaji, dijelaskan tafsirnya, tapi orang-orang tua itu sambil namanya umur 60 tahun, 70 tahun, kami kepingin ngaji dengan jenengan, kami kepingin jadi santri ini jenengan. Maka setiap setiap minggu setor sama Mbah Yai. Setiap minggu karena ngajinya kan semingguan, setor ayatnya dihafalkan. Ayatnya dihafalkan. Umur coba bayangkan kalau jenengan umur 70 tahun, 60 tahun, kan hafalannya wis rada kuwi, nggih napa mboten? Kurang pati landep meleh. Nah, itu terus kemudian setoran sama Mbah Yai. Jadi ya paling nanti sampai berapa tahun enggak sampai hatam, mungkin Al-Baqarah, mungkin 1 juz, dapatnya semacam juz, meninggal dunia. Orang apa-apa, bapak-bapak ibu-ibu, kepingin bapak-bapak ibu-ibu matinya dalam keadaan jadi santri, kepingin apa betul? Kepingin apa betul ibu-ibu, bapak-bapak? Cara nih jenengan niat jadi santri, setor sama Mbah Yai Fakih. Setor Mbah Fakih, wis ora usah kata-kata, 1 minggu saayat. 1 minggu saayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ngoten mawon wis ora apa-apa. Tapi sing penting jadi santri. Sing penting ngaji, niat ngaji dumateng kiai yang setor setiap minggu. Ora usah akeh-akeh, ora usah terporsir. Walaupun cuma 1 ayat. Enggak tuh Mbah Zubair niku. Wah, kula kepengin sakderenge ngapalke Yasin den, Mbah. Wis ora apa-apa Yasin sik. Sing penting dadi ngaji. Matinya kita dalam keadaan menjadi santrinya Mbah Zubair. Mati kita menjadi santrinya kiai. Sebab wong mati dadi santri itu syahid. Matine mati syahid jelas swarga. Amin Allahumma. Masya Allah, istimewa luar biasa. Dan pentingnya lagi kita punya anak kongkon mondok. Pentingnya lagi punya anak mondok. Diceritakan di Yaman, bapak-bapak ibu di Yaman diceritakan ada seorang wali Allah itu melihat dikasih tunjuk kasyaf oleh Allah bahwasanya orang yang dikubur itu ya Allah macam-macam keadaan, ada yang diseksa, keadaan semua ada yang mendapatkan nikmatnya sangat banyak. Tapi ada orang satu yang paling menyedihkan. Dia di alam barzakh disiksa terus-menerus sama malaikat. Terus-menerus disiksa oleh malaikat, terus-menerus disiksa. Terus kemudian apa yang terjadi? Setelah itu beberapa tahun kemudian, seorang wali tadi dikasih kasab, terbuka mata batinnya. Ternyata orang yang dulu disiksa terus-menerus, semuanya itu yang disiksa diangkat oleh Allah. Tempatnya istimewa, luar biasa, mewah, indah, tamannya luar biasa. Maka oleh karena itu bapak-bapak ibu, kuburan itu bisa menjadi taman-taman surga atau menjadi khufrah min khufarinar, daripada jurang-jurang neraka. Jadi pilihan kita bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau bapak-bapak ibu harus punya planning. Hidup itu harus punya planning. Sampai hidup baru berapa tahun aja di dunia punya planning enggak? Oh, saya punya rumah saya ini, ruang tamunya ini, kamar segala macam. Punya planning enggak betul? Kita punya planning napa mboten? Punya rumah saja. Kalau kita tidak punya planning hidup kita di dalam kubur, itu namanya nggak cerdas. Kalau bapak-bapak ibu nggak punya planning, bagaimana kuburan saya nanti mau yang di neraka terus, diseksa terus, digepui malaikat terus, dikeroyok karo kelabang-kelabang, ulo-ulo terus, atau kayak apa? Harus punya planning. Nah, makanya diantaranya punya planning. Yang tadi yang saya ceritakan adalah orang itu diseksa terus-menerus. Begitu terus akhirnya dilihat ternyata dia rumahnya mewah, istananya mewah, terus kemudian taman-tamannya indah luar biasa. Terus ditanya ini, Allah bisa si wali Allah tadi ini bisa komunikasi. Hai Tuhan, bukankah kamu dulu disiksa? Ya betul ya Syekh, betul kami dulu disiksa terus-menerus oleh Allah karena dosa-dosa kami. Saya dulu ya Syekh Islam, tapi itu kadang-kadang sholatnya, kadang-kadang ya ngerasanya orang kadang-kadang makan barang haram biasa, wal-wal kedewal orang ngerti sendal, orang ngerti aspal, sing penting dipangan orang kemroncal halal. Wes pokoknya orang ngerti halal, orang ngerti haram. Masyaallah, naudzubillah summa naudzubillah. Pokoknya melanggar dosa-dosa. Tapi untungnya saya mati. Begitu saya mati, waktu itu istri saya lagi hamil anak saya. Begitu dia saya mati, terus menerus diseksa. Anak saya waktunya mondok, anak saya ditaruh di pondok pesantren oleh istri saya. Begitu pertama kali anak saya itu belajar bersama guru tadi,
lagi ucapkan bismillahirrahmanirrahim, diajari guru, seketika itu pula Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut semua siksaan-siksanya. Semuanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti karena punya anak mondok pesantren. Mulane ora usah ragu. Dadi anak-anak jenengan niku kalau bisa sampean itu harus punya planning anak sampean itu supaya bisa narik sampean mlebu swarga. Aja duwe anak sing dadi menjerumuskan sampean mlebu neraka. Nauzubillah subhanallah. Nauzubillah pokoke dia anak sing iso ndadekne sampean mlebu swarga. Kados almarhum sekali Allah, almarhum yang dibacakan doa malam hari ini, insya Allah berbahagia luar biasa. Satu, dikatakan tadi hafal Quran. Wong hafal Quran itu matine jelas, wong mati Quran itu napa? Jasadnya tidak akan membusuk. Satu. Saya mendapatkan ijazah Bapak-bapak Ibu-ibu, kalau mau amalkan boleh. Di antaranya kalau ingin jenazah sampean, jasadnya sampean tidak akan membusuk, satu, rajin membaca surat Al-Mulk setiap hari. Setiap hari membaca surat Al-Mulk, jangan ditinggalkan. Setiap hari. Jasad sampean akan utuh, akan bersih, akan harum di dalam kuburan nanti. Satu. Yang kedua, punya rutinitas baca sholawat minimal 100 kali. Wong rajin baca sholawat 100 kali, jenazahnya tidak akan membusuk. Minimal 1000 kali. 1000 kali ya. Walaupun Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu. Yang pendek-pendek tidak apa-apa. Atau mungkin 900 yang pendek, yang 100 yang agak panjang sholawat nariyah. Sholawat nariyah 100, yang lain yang sholawat yang pendek. Jenazah jenengan tidak akan membusuk. Jenazah kita tidak akan membusuk. Amin Allahumma amin. Ijazah dari Kiai Husni Ilyas ditambah lagi kalau jenengan mau pesan sama keluarga kalau bisa rajin membaca la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir 300 kali sehari semalam. Itu juga jenazah sampean tidak akan membusuk. Juga kalau ada orang yang meninggal dunia, kalau bisa sampean itu ini Pak, minta sama di sini ada Yai Fakih minta ulese atau kain kafannya ditulis ayat kursi. Ayat kursi seperti minyak kayak gini Pak ya. Ules kayak gini, kan ini ada ini. Ayat kursi Allahu la ilaha illallah. Ayat kursi gini. Jangan pakai spidol. Kalau spidol kan kuwi ketok nemen. Kayak gini aja. Allahu la ilaha illallah. Itu diantaranya semoga kalau kita wafat, maka penting di daerah-daerah ada ulama, ada kiai, itu penting. Alhamdulillah bersyukur jenengan di sini ada kiai-kiai, ada ulama-ulama, dibantu lagi. Dulu ada Yai Mustajar, ada Pak Yai, ini Pak Yai semua, ada tambah Yai Fakih. Beruntung, pokoknya kampung semakin banyak ulama. Yang penting kita itu napa nggih? Di samping untung, yang penting hati kita. Hati kita senang ndak sama ulama. Tidak hanya orang yang dekat ulama mesti barokah uripe. Asal seneng, tapi nek musuhi hati-hati. Wong sing cedhek kalih Kanjeng Nabi niku kantun tiange. Sing cedhek karo Kanjeng Nabi niku nek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali cedhek mlebu swarga napa mboten? Abu Jahal cedhek napa kalih Kanjeng Nabi? Cewedhek napa mboten Abu Jahal, Abu Lahab? Cewedhek tapi musuhi njlungup mlebu neraka. Nauzubillah subhanallah. Kantun jenengan teng ngriki niku untung. Kula adoh-adoh kepengin ngriki niku kepengin seneng krana kula gak ada sahabat karib, teman yang baik ya. Kiai Fakih. Mosok adoh-adoh ngriki jenengan sing cedhek malah ngedoi. Nggih napa mboten? Nauzubillah subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan ini berkaitan dengan ngaji karena saya membawa kitab. Saya inginnya ngaji, saya baca kitab secara singkat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi ini. Diterangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, innal abda apa itu? Rasulullah mengatakan istaidu billahi min adzabil kubur. Mintalah perlindungan kamu semua daripada siksaan kubur. Ini sampai dibacakan 2 kali atau 3 kali. Rasulullah menyampaikan kayak gitu. Sebab Rasulullah di dalam keterangan hadis ini menerangkan bahwasanya orang itu, secara singkat saja saya sampaikan di dalam kitab ini secara singkat, bahwasanya orang itu kalau nanti meninggal dunia,
akan didatangi, kalau orangnya itu orang baik, maka didatangi oleh malaikat dengan sangat tampan, dengan sangat harum. Nanti ruhnya akan disambut dengan sambutan istimewa, nanti akan dibawa menghadap Allah, bisa melewati malaikat-malaikat semuanya. Siapa itu namanya? Si fulan, dengan harum luar biasa, dihormati para malaikat menghadap Allah, dan kemudian dikembalikan lagi tempatnya di dalam kubur, kembalikan ke jasadnya, ruhnya di alam barzah itu, kemudian dia ditempatkan istananya, apa itu alam barzahnya, dengan sangat luar biasa, indahnya luar biasa, seperti raudhah min riyadil jannah, taman dan taman surga. Tapi terus kemudian didatangi lagi orang yang sangat tampan luar biasa. Siapa kamu? Aku adalah amalmu, aku akan menemani kamu sampai hari kiamat. Amal-amalnya seperti yang rajin baca sholawat, yang rajin baca surat Al-Mulk, yang rajin baca sholatnya, kebaikannya, sodakohnya dan sebagainya, itu akan menemani kita sampai hari kiamat. Tapi kebalikannya, orang yang jahat, ahli maksiat, maka akan didatangi malaikat yang sangat hitam legam, menakutkan, baunya busuk luar biasa, yang dia saja begitu dicabut nyawanya, semuanya urat-uratnya itu akan terputus semuanya, saking ketakutannya, saking menyakitkannya. Dan kemudian mau dihadapkan Allah, ditolak oleh malaikat itu, ditolak oleh, tidak bisa menghadap, kemudian dikembalikan, dilempar di alam barzahnya, di dalam siksaan terus menerus. Begitu didatangi orang yang sangat menakutkan, sangat jelek, luar biasa, baunya busuk. Siapa kamu? Aku adalah amal-amalmu di dunia itu. Kamu suka melakukan ini, suka melakukan amal-amal kita, itu menjadi teman kita sampai nanti hari kiamat. Masya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka oleh karena itu, kita di dunia ini sesungguhnya mencari ini, mencari teman baik. Kita dunia semakin banyak amal kita, semakin banyak amal kita nanti teman-teman kita di dalam alam barzah nanti. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza atatul malaikah bi hariratin fiha miskun wa dhabairun wa dhabairur raihan wa tusallu ruhu kama tusallu sa'rah min al-ajin. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika nanti sakaratil maut akan didatangi oleh malaikat dengan bihariratin, dengan sutra via miskun, yang di situ ada minyak, ada macam-macam minyak yang sangat harum. Waktu selalu dicabut ruhnya sebagaimana rambut dicabut daripada tepung. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang mukmin itu kenapa kok kadang-kadang orang meninggal wajahnya cemerlang, tersenyum? Iya, karena apa? Orang mukmin, orang baik itu begitu dicabut rambut kita kalau ditaruh di tepung, ditarik, goncang apa enggak? Tepung itu? Enggak, halus begitu. Halus. Orang dicabut nyawanya, kadang-kadang orang ngaji mati, orang lagi sujud mati. Masya Allah nikmatnya, ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang megap-megap gak mati-mati, itu hati-hati. Nah, tandanya orang mukmin lagi itu, orang mati itu nanti di keningnya, orang mukmin itu keningnya itu berkeringat. Orang mukmin, orang baik itu keningnya berkeringat. Wa tusallu ruha kama tusallu sa'ram lazim. Wa yaqulu nanti begitu dicabut, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wa jiwa-jiwa yang damai. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Ya Allah, angka ila rahmatillahi wa ridwani, sampai kepada kasih sayang Allah dan ridhonya Allah. Wa idza ukhrijat ruhu, ketika dicabut ruhnya, wudiat ala zalikal misik, ruhnya itu maka akan ditaruh di minyak misik itu, waraihan dan bau-bau harum itu tadi, wa tuat alal harirah wa bu'isa biha illa illiyin, sampai surga illiyin. Wainal kafir, dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak tertolak itu malaikah, orang-orang kafir ketika didatangi oleh malaikat dicabut nyawanya, yamsahu min sya'rin fi jamar, yang di situ ada bimis lembaran min sya'rin daripada rambut, fi jamar seperti bara api. Fatun zauruhu, maka dicabut ruhnya intizaan dengan cabutan yang sangat keras. Wa yuqalu la ayyatuhan nafsul khabisah, wahai jiwa-jiwa yang jahat, ukhruji, keluarlah kamu, sakhitatan maskutan, yang dibendu oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Alaika ila hawanilah, masuklah kamu kepada kehinaan itu yang dihinakan oleh Allah, wa adzabihi, dan siksaannya siksa Allah. Wa idza ukhrijat ruhu wudi'at ala tilkal jamrah, maka ketika dicabut ruhnya, ditaruh itu atas jamrah itu bara api. Wa annalaha nasikhan, suara yang gemuruh karena sihil ghilliyin, ada suara yang sangat gemuruh karena ketakutan.
wa 'alaihal mas fayudhabu biha ila sijin, maka kemudian dilemparkan ke neraka sijin. Masyarul muslimin, kemudian adalah wa ammal apa itu man arada ayyan jumin adzabil qabr, maka oleh karena itu diterangkan kitab ini, barang siapa kamu ingin selamat dari siksa kubur, hadirin yang dimuliakan, fa'ala yulzal arba'ata asya, maka wajib kamu tentang 4 perkara. Kalau kamu ingin selamat dari siksaan kubur, wajib kamu memegang 4 perkara ini. Pertama apa? Dan menjauhi 4 perkara. Fa'amal arba', hadapun yang 4, allati yulazuma fa muhafadzatus salat, maka kamu harus rajin menjaga salat. Wasodaqah, senang sedekah bapak-bapak ibu-ibu, sisihkan untuk sedekah. Wa qiraatul Quran, rajin membaca Al-Quran. Al-Qurannya itu harus punya rutin, bapak-bapak ibu-ibu, setiap hari itu mungkin 1 makro, atau setiap 1 bulan bisa hatam 1 juz, atau 40 hari 1 juz, 30 juz dan sebagainya. Punya rutinitas, itu yang menyelamatkan bapak-bapak ibu-ibu. Tidak akan bisa selamat itu dengan wah saya punya teman banyak, punya bodyguard banyak. Tidak akan bisa selamat. Yang menyelamatkan adalah amal-amal kita sendiri itu. Qiraatul wa kasratu tasbih, bacaan tasbih. Wa amma fa inna hadil asa tudhiul qabr, karena semuanya ini yang bisa menerangkan kubur kita. Wa tausi'i. Wa amal arba'ah allati yajtanibuha, dan 4 perkara yang harus dijauhi itu adalah jangan sampai jadi pembohong, jangan sampai tukang khianat, jangan sampai tukang pengadu domba. Yang berikutnya lagi, jangan suka kencing, tidak bisa menjaga najisnya kencing. Hadirin, Rasulullah itu pernah jalan suatu ketika, terus kemudian lewati kuburan. Rasulullah sedih. Rasulullah duduk berdoa, pelepah kurma dibelah, taruh di sini. Terus, ada apa ya Rasulullah? Kenapa kamu sedih? Kenapa? Karena orang yang di alam kubur ini sedang diseksa. Bukan karena dosa-dosa besar. Satu ini suka mengadu domba, yang satunya. Yang satu ini orangnya tidak bisa menjaga najisnya kencing. Hanya masalah toharoh, masalah kencing. Ini makanya jadi kadang-kadang mohon maaf sekarang nih hati-hati. Masalah najisnya kencing itu hati-hati, bapak-bapak. Ya, hati-hati banget. Karena apa? Kalau kita mohon maaf, kalau kamar mandi kita kencing di kamar mandi itu hati-hati, kalau tidak pakai sendal, kita telapak saja, bawah itu najis. Telapak itu masih najis. Kecuali kalau miringnya begini, kita siram, airnya benar-benar ngalir ke semua sini. Tapi kalau masih ngembong-ngembong sedikit, kaki kita itu masih ada najisnya. Kaki kita, cara bersucinya loh. Kaki kita sama kita keluar, mohon maaf, kita keluar. Kadang-kadang saya lihat itu masjid-masjid itu hati-hati. Saya tadi dari Arso 1, di musola. Kamar mandinya tidak ada sendalnya. Kamar mandi tidak ada sendalnya. Kalau dia pipis di situ, kocar kacir di situ, dia nginjak keluar, kakinya masih basah, menginjak keluar di kamar mandi, tempat wudhu, berarti di kawasan itu masih najis. Kecuali kalau harus dari kamar mandi harus clear dulu, ada sendalnya, kita cuci di situ, kita keluar, kaki kita harus benar-benar sudah suci. Jika tidak suci, keluar dalam keadaan basah, maka injakan-injakan kita ini masih najis. Injakan-injakan kita ini masih najis, ya. Maka kalau kita najis, sholat kita tidak sah. Maka kita harus, saya tuh sudah rajin sholat, terus tiba-tiba kamu sholatnya nggak sah. Nanti kita punya PD, sholat kita sudah rajin, karena kita tidak tahu ilmunya toharoh, maka kita masuk neraka, kita disiksa di alam kubur. Seperti zaman Rasulullah ini. Zaman Rasulullah ini disiksa gara-gara apa? Tidak bisa menjaga najisnya kencing. Hati-hati. Kalau kita pipis, apalagi pipis di kamar mandi pakai celana, itu percikannya itu sangat mungkin terkena kembali ke pakaian kita. Itu hati-hati. Kita merasa pede sholat padahal ada percikan sedikit, tidak sah sholat kita. Syarat sah sholat itu wajib suci tempat, pakaian, badan kita. Kalau tidak suci, tidak sah sholat kita. Jangan terlalu pede. Makanya pentingnya belajar ilmu tentang toharoh, harus ngaji. Ruhnya Islam itu ada di ilmu. Jangan terlalu pede, sholatnya rajin tapi tidak tahu ilmunya. Ya, orang wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak disertai oleh ilmu, maka ilmunya itu amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hewana faqat rawa'an Rasulullah qala innallaha ta'ala qala lakum arba'an.
Allah sangat membenci kepada kalian 4 perkara. Al-abas, yaitu bermain-main fi salat masih main-main. Wallahu fil qiraah, bergurau ketika membaca Al-Qur'an. Warrafas fi syam, rafas berkata-kata jelek di dalam puasa. Wadhah indal maqabir, tertawa-tertawa di kuburan. Hati-hati. Kita itu santai-santai di kuburan. Bahkan ada yang naudzubillah zaman sekarang itu loh, main sepak bola di kuburan, main-main kurumpi di kuburan, Facebookan di kuburan. Hati-hati, tertawa-tertawa. Tidak mengerti orang yang di dalam kubur itu, hati-hati. Dan kita akan masuk ke kubur. Hati-hati. Kadang-kadang ada yang pacaran di kubur. Naudzubillah, subhanallah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ahlal ilmi, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang ahlal ilmi wal khair, wa la taj'al waqtu lana sihha wal afiyah wa asbana izil islam ala kadal sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan langsung tunggu. Jenengan sing tunggu.